Selamat pagi, memperkenalkan nama saya Yalini Nur Sulaiman. Hari ini saya akan membahaskan tentang pain management. Untuk nyeri, definisinya, pengalaman sensorik dan emosional yang tidak menyenangkan yang terkait dengan atau menyerupai yang terkait dengan kerosakan jaringan, aktual atau potensial. Terdapat beberapa golongan nyeri, iaitu pertamanya nyeri jenis. Jenis itu terdapat nyeri nociceptik, nyeri neurogenik, dan nyeri psikogenik. Untuk penyebabnya adalah nyeri onkologi, nyeri non-onkologi. Dan timbulnya nyerinya adalah nyeri akut dan nyeri kronik, dan derajat nyerinya adalah nyeri ringan, sedang, dan berat. Baik, untuk mekanisme perjalanan nyeri, pertamanya adalah transduksi, iaitu perubahan rangsangan nyeri noxious stimuli menjadi aktivitas listrik pada hujung-hujung saraf sensoris, reseptor nyeri A, delta, dan C. Yang keduanya adalah transmisi, iaitu pengantaran impuls nyeri melalui serabut A delta dan C menuju sel neuron di chronodorsalis pada medulla spinalis. Ketiganya adalah modulasi, iaitu interaksi antara sistem analgesik endogen iaitu endorfin dan serotonin dengan input nyeri yang masuk ke kornu posterior. Bila impuls yang masuk lebih dominan, maka penderita akan merasakan sensibel nyeri. Keempatnya adalah persepsi. Persepsinya adalah impuls yang diteruskan ke korteks sensori sudah melewati proses kompleks yakni proses interpretasi dan persepsi yang akhirnya menghasilkan sensibel nyeri. Baik, untuk penilaian nyeri, pertamanya terdapat VAS iaitu Visual Analog Scale. Itu digunakan menggunakan garis sepanjang 10 cm yang menggambarkan keadaan tidak nyeri sampai nyeri yang sangat hebat. Pasien diminta menandai pada garis yang menggambarkan intensitas nyeri yang dirasakan dan jarak tanda pada garis iaitu dalam satuan mm menggambarkan intensitas nyeri. Keunggulannya adalah sensitif untuk mengetahui perubahan intensitas nyeri dan mudah dimengerti dan dikerjakan. Kekurangannya adalah tidak dapat digunakan pada anak-anak di bawah 8 tahun, sukar diterapkan jika pasien sedang berada dalam nyeri hebat. Pada pasien pasca bedah, VAS tidak banyak bermanfaat kerana VAS memerlukan koordinasi visual dan motorik serta kemampuan konsentrasi. Keduanya adalah NRS iaitu Numerical Rating Scale. Ini menggunakan rentangan angka iaitu 0 hingga 10 untuk menggambarkan intensitas nyeri yang dirasakan. 0 menggambarkan tidak ada nyeri, sedangkan 10 menggambarkan nyeri yang paling hebat. Pasien diminta menyebutkan atau melingkari pada angka berapa nyeri yang dirasakan. Keunggulannya adalah lebih sederhana dan mudah dimengerti, lebih baik untuk menilai nyeri akut, dapat digunakan untuk pasien pasca bedah, dan kekurangannya adalah tidak dapat menggambarkan perbezaan intensitas nyeri dengan lebih teliti. Pasien harus faham atau mengenal angka. Seterusnya adalah WBFS iaitu Wong-Baker Face Scale. Ini biasanya digunakan pada pasien anak usia lebih dari 3 tahun yang tidak dapat menggambarkan intensitas nyerinya dengan angka. Terdapat 6 karakter wajah dengan berbagai ekspresi. Wajah tersenyum menggambarkan tidak merasakan dan nyeri hingga wajah ketakutan yang menggambarkan nyeri paling hebat. Iaitu 0-nya adalah no hurt, 2 adalah hurts little bit, 4 adalah hurts little more,
6 adalah hurts even more, 8 adalah hurts whole lot, dan 10 adalah hurts worst. Keunggulannya adalah menjadi alternatif penilaian nyeri pada anak-anak dan dewasa dengan gangguan kognitif. Kekurangannya adalah memerlukan kejeliaan dalam interpretasi penilaian, subjektif tergantung interpretasi pemeriksa, tergantung efek pasien dalam mengekspresikan nyerinya. Untuk penilaian nyeri iaitu seterusnya adalah MPQ iaitu McGill Pain Questionnaire. Penilaian nyeri secara multidimensi iaitu aspek sensorik, efektif dan kognitif. Dengan kuesioner McGill yang terdiri dari 4 bahagian meliputi gambar nyeri, indeks nyeri, nyeri terdahulu dan lokasinya dan intensitas nyeri saat ini. Kuesioner terdiri dari 78 kata sifat atau adjektif yang terbagi ke dalam 20 kelompok. Untuk keunggulannya adalah dapat mengevaluasi nyeri kronik, lebih detail dalam mengevaluasi dan mendeskripsikan nyeri yang dialami pasien. Kekurangannya adalah penilaian yang cukup rumit. Pasien harus benar-benar memahami cara pengisian kuesioner, memerlukan waktu yang cukup lama untuk mengisi. Kata-kata yang rumit dapat menyebabkan salah interpretasi oleh pasien. Untuk seterusnya adalah Pain Diary. Catatan tertulis mengenai pengalaman nyeri pasien dan hubungannya dengan aktivitas pasien untuk memantau variasi status nyeri sehari-hari dan respon terapi pasien. Pasien mencatat intensitas nyerinya dan kaitan dengan aktivitasnya, iaitu aktivitas harian, tidur, aktivitas seksual, makan, dan aktivitas reaksi lainnya. Untuk keunggulannya, dapat mengevaluasi nyeri kronik yang bersifat fluktuatif, dapat mengetahui variasi nyeri setiap hari yang dialami pasien, dapat mengevaluasi respon terapi, dan kekurangannya adalah memerlukan kepatuhan pasien dalam mengisi instrumen ini. Untuk nyeri somatik ini adalah nyeri nosiseptif akut. Pencetusnya adalah kerosakan jaringan dan terjadinya inflamasi yang mengaktivitasi reseptor nosiseptif superfisial di kulit dan muskuloskeletal. Karakteristiknya adalah onset cepat, terlokalisir, nyeri tajam, pegal, seperti ditusuk, dapat memberat apabila jaringan yang terkena diprovokasi iaitu misal digerakkan. Contohnya adalah nyeri akibat fraktur, dislokasi, vulnus laceratum. Jenisnya terdapat dua iaitu pertamanya adalah nyeri somatik superfisial iaitu berasal dari permukaan kulit dan keduanya adalah nyeri somatik dalam iaitu berasal dari otot, tulang dan fascia. Seterusnya adalah nyeri visceral. Nyeri visceral ini adalah nyeri nosiseptif akut. Pencetusnya iskemia, stimulus kimia, spasme dan dilatasi organ berongga berlebihan yang mengaktivitasi reseptor nosiseptif profunda pada organ dalam tubuh, kardiorespirasi, gastrointestinal, traktus urinalis, dan reproduksi. Karakteristiknya adalah nyeri susah dilokalisir seperti ditekan, diremas, nyeri tumpul, kolik, nyeri pada region sekitar lesi, dapat disertai gejala otonom seperti muntah, berkeringat, dan hipotensi. Seterusnya adalah nyeri alih. Nyeri alih ini adalah nyeri organ yang dialihkan ke permukaan tubuh atau ke tempat lainnya. Pencetusnya ini dimulai dari teraktivitasinya reseptor nosiseptif pada organ visera, iaitu nyeri visceral, yang kemudian terdapat dua tipe aferen iaitu somatik dan visceral.
yang berkonvergensi ke sel-sel proyeksi sensorik yang lama iaitu misal spinothalamikus lateral. Kemudian otak secara salah memprojeksikan sensori nyeri ke daerah somatik iaitu teori konvergensi proyeksi. Contohnya adalah nyeri pada infark miokard yang menyebabkan nyeri alih ke rahang dan lengan kiri. Seterusnya, Who Pain Step Ladder. Prinsip penanganan nyeri adalah nyeri ringan iaitu non-opioid iaitu ajuan, nyeri sedang iaitu opioid dan juga non-opioid. Ketiganya adalah nyeri berat iaitu opioid kuat bertambah dengan non-opioid. Prinsip penanganan nyerinya untuk nyeri akut ini dimulai dari step 3-2-1 kerana terdapat fasa inflamasi, perlahan regimen ubat diturunkan pada nyeri semakin berkurang, contohnya seperti nyeri pasca operasi. Untuk nyeri kronis dimulai dari step 1-2-3 kerana tidak dapat fasa inflamasi dan intensitas nyeri semakin bertambah, perlahan regimen ubat ditingkatkan apabila nyeri semakin bertambah. Baik, sekian dari presentasi PPT saya.